Tahukah Anda, ada beberapa kesalahan parenting yang sering kita lakukan tanpa sadar, justru bisa menghambat tumbuh kembang anak. Hari ini, kita akan bahas 12 kesalahan umum itu, dampaknya, dan bagaimana cara memperbaikinya. Siap jadi orang tua yang lebih baik? Kesalahan pertama, terlalu memanjakan. Seringkali karena cinta, kita memberikan semua yang anak inginkan, tanpa batasan. Memanjakan berlebihan mengirim pesan bahwa dunia akan selalu memenuhi semua keinginan mereka, padahal tidak demikian. Akibatnya, anak bisa tumbuh jadi pribadi yang kurang mandiri, sulit menerima penolakan, bahkan egois di kemudian hari. Penting untuk mengajarkan tidak dan menetapkan batasan yang sehat. Ini membentuk karakter kuat dan resiliensi mereka. Kesalahan kedua, kurang mendengarkan anak. Di tengah kesibukan, kita sering abai pada cerita atau keluh kesah mereka. Kurangnya perhatian ini membuat anak merasa tidak penting, enggan berbagi, dan akhirnya menarik diri dari kita. Luangkan waktu sejenak, tatap matanya, dan dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ini membangun kepercayaan dan kedekatan emosional. Validasi perasaan mereka, bahkan jika menurut kita sepele. Bagi mereka, itu sangat berarti untuk merasa dimengerti. Kesalahan ketiga, terlalu banyak kritik, kurang pujian. Kita fokus pada kesalahan kecil, lupa mengapresiasi usahanya. Hal ini meruntuhkan kepercayaan diri anak, membuat mereka takut mencoba hal baru dan merasa tidak cukup baik. Berikan pujian yang tulus atas usaha mereka, bukan hanya hasilnya. Ini mendorong mereka untuk terus belajar dan berani mencoba. Kesalahan keempat, membandingkan anak. Lihat, kakak atau adikmu bisa kok, kenapa kamu tidak? Kalimat ini sangat menyakitkan. Perbandingan menciptakan rasa rendah diri, iri hati, dan persaingan tidak sehat antar saudara. Setiap anak itu unik. Rayakan keunikan dan potensi masing-masing anak. Bantu mereka menemukan minat dan kekuatan pribadinya tanpa harus sama. Kesalahan kelima, tidak konsisten. Hari ini boleh, besok tidak. Aturan yang berubah-ubah membingungkan anak. Mereka jadi tidak tahu batasan yang jelas, cenderung menguji kesabaran orang tua, dan sulit disiplin. Tetapkan aturan yang jelas, mudah dimengerti, dan konsisten. Diskusikan dengan pasangan agar ada satu suara. Kesalahan keenam, orang tua tidak menjadi teladan. Kita meminta anak melakukan sesuatu, tapi kita sendiri tidak menjalankannya. Anak belajar dari apa yang mereka lihat, bukan hanya apa yang mereka dengar. Tindakan lebih kuat dari kata-kata. Jadilah teladan positif. Tunjukkan melalui perilaku kita bagaimana menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan baik hati. Lingkungan rumah yang positif dimulai dari contoh yang kita berikan setiap hari kepada anak-anak kita. Kesalahan ketujuh, terlalu fokus pada hasil, bukan proses. Nilainya harus bagus, adalah tekanan yang tidak perlu. Ini membuat anak takut gagal, kehilangan minat belajar, dan hanya peduli pada nilai, bukan pemahaman. Hargai setiap usaha dan proses belajar mereka. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Dorong rasa ingin tahu, bukan kesempurnaan. Kesalahan kedelapan, memberikan ancaman kosong. Kalau kamu tidak diam, ibu akan pergi. Tapi tidak pernah dilakukan. Ancaman kosong membuat anak tidak lagi percaya pada kata-kata orang tua dan menganggap remeh disiplin. Berikan konsekuensi yang realistis dan mampu Anda terapkan. Konsisten dan tegas dalam melaksanakannya. Kesalahan kesembilan, tidak mengajarkan kemandirian. Kita terlalu protektif, melakukan semuanya untuk anak. Melakukan semuanya untuk anak menghambat mereka mengembangkan keterampilan hidup yang penting dan rasa percaya diri. Anak jadi tidak punya inisiatif, kurang percaya diri, dan kesulitan mengatasi masalah sendiri saat dewasa. Biarkan anak melakukan hal-hal sesuai usianya, meskipun itu berarti ada sedikit kekacauan atau kesalahan di awal. Kesalahan ke-10, kurang waktu berkualitas. Kita sibuk bekerja, terlalu sering di depan gadget, dan ada tapi tidak hadir. Ini menciptakan jarak emosional, membuat anak merasa diabaikan, dan bisa mencari perhatian dengan cara negatif. Sisihkan waktu khusus setiap hari untuk anak, tanpa gangguan gadget. Bermain,
membaca, atau sekadar bercerita. Kesalahan ke-11, terlalu protektif. Khawatir berlebihan, kita mencegah anak dari segala risiko kecil sekalipun. Ini menghambat mereka belajar dari pengalaman, mengembangkan keberanian, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Berikan ruang untuk bereksplorasi dalam batas aman. Biarkan mereka mencoba, terkadang terjatuh, dan belajar bangkit sendiri. Kesalahan ke-12, mengabaikan emosi anak. Jangan cengeng, atau kamu kan sudah besar, masa gitu aja nangis. Mengabaikan emosi membuat anak sulit mengelola perasaan, menekan emosi, dan bisa berujung pada masalah perilaku. Validasi emosi mereka. Bantu mereka menamai dan mengekspresikannya dengan sehat. Ibu ayah mengerti kamu sedih. Mari kita terus belajar dan bertumbuh bersama anak. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.